Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua kelas 6 SD ITL Itkon. Hari ini seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, kali ini di semester 2 pelajaran 7 tentang mengaji surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Khusus hari ini kita akan bahas surat Al-Maidah ayat 2 dulu ya. Nah, sebelum belajar, teman-teman sudah melaksanakan sholat duha, sudah sarapan juga ya. Walaupun tetap belajar di rumah, teman-teman harus semangat dan bersiap untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Mari kita dengarkan bacaan surat Al-Maidah ayat 2. أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah, itu tadi ayat dari surat Al-Maidah ayat 2. Arti dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat Nah, sebelum lanjut, kita mari mengenal surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini adalah surat yang kelima dalam Al-Quran. Teman-teman bisa lihat ya di Al-Qurannya masing-masing. Kemudian surat Al-Maidah terdiri atas 120 ayat. Dan surat Al-Maidah termasuk surat Madaniyah karena turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Asbabun nuzulnya ayat ini adalah, apa sih asbabun nuzul itu? Ada yang masih ingat? Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat. Setiap kali Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, pasti di baliknya ada peristiwa yang melandasi atau mendasari ayat tersebut Allah turunkan. Sama halnya dengan surat Al-Maidah ini. Dalam sebuah riwayat, Zaid bin Aslam berkata, Rasulullah dan para sahabatnya di Hudaybiyah ketika mereka dihadang kaum musyrik menuju ke Baitullah untuk melaksanakan umroh. Peristiwa itu sangat menyakitkan mereka. Maka ketika orang-orang musyrik berjalan hendak melakukan umroh, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kita hadang mereka, sebagaimana mereka pernah menghadang kita. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ayat kedua surat Al-Maidah. Yang dimaksudkan, Allah melarang agar jangan kamu melampaui batas terhadap mereka yang hendak melakukan umroh.
oleh karena teman-teman mereka pernah menghadang kamu. Jadi di sini ceritanya sahabat-sahabat Rasul ingin membalas perlakuan kaum musyrik yang pernah menghadang kaum muslimin. Tetapi Allah larang dengan menurunkan surat Al-Maidah ayat 2. Kandungan surat Al-Maidah ayat 2 ini di dalamnya ada apa saja? Yang pertama, perintah untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran Allah. Teman-teman bisa lihat di terakhir surat ini dikatakan bahwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi di ayat ini diperintahkan untuk selalu taat dan patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah melarang kita mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Nah, siapa yang suka kalau temennya sholat suka diganggu? Ini tidak boleh teman-teman. Ketika temannya sholat, ketika orang lain sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu atau melarangnya. Larangan menganiaya orang-orang yang berbuat zolim. Nah, Islam sangat keren ya, walaupun orang berbuat zalim terhadap kita, kita tidak boleh membalas menganiaya orang tersebut. Tidak boleh balas dendam. Kemudian, perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saat teman kita ingin melakukan kebaikan, kita tidak boleh melarang, tapi boleh bersama-sama bareng-bareng saling tolong-menolong. Dan larangan untuk menolong dalam kejahatan, tolong-menolong dalam kejahatan. Tidak boleh mengganggu temannya yang berniat jahat kepada teman-teman yang lain, misangin temannya misalkan, atau membahayakan teman, itu tidak boleh kita ikut membantu atau mendukung teman kita. Larangan berperang pada bulan-bulan tertentu. Nah, dalam Islam, berperang saja ada aturannya, tidak boleh di bulan-bulan haram namanya. Larangan menyiksa binatang. Jelas di ayat ini dikatakan bahwa tidak boleh menyiksa binatang. Selain ayat tadi, Al-Maidah ayat 2, ada juga hadis pendukung dalam tolong-menolong ini. Hadisnya adalah bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim yang satu adalah saudara Muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang Muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitan nanti di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi hari ini kita belajar tentang perintah Allah untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam Al-Quran ternyata sudah diminta, sudah disuruh, sudah diperintahkan bahwa kita harus saling tolong-menolong sesama Muslim, dan Rasul pun bersabda bahwa kita adalah saudara. Muslim yang satu dengan Muslim yang lain adalah saudara. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyakiti, harus saling tolong-menolong, harus saling perhatian, harus saling menyayangi. Nah, mau jadi Muslim yang baik? Yuk, mari kita jadi Muslim baik. Nah, selanjutnya, tugas untuk teman-teman semua. Yang pertama, tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan surat Al-Maidah ayat 2. Sikap tolong-menolong ya. Dan yang kedua, silakan teman-teman baca surat Al-Maidah ayat 2 beserta artinya melalui pesan suara. Nanti kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih, tetap semangat, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.